Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimanakah kabar kalian? Pasti sehat ya? Tidak ada yang sakit kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Jaga kesehatan. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, kalian harus tetap menjaga semangat untuk belajar. Setiap hari harus belajar, baik itu ada tugas maupun tidak. Setiap hari harus belajar. Oke, siswa kelas 2, minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian untuk pelajaran 8. Kali ini kita akan melanjutkan ke pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 ini akan membahas Allah Maha Suci. Untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini pembahasan kita yaitu yakin Allah itu Maha Suci. Oke ya, sebelum kita membahas materi yakin Allah itu Maha Suci, mari kita menyanyi dulu. Siapa yang mau menyanyi? Semua mau kan? Nah, lagu kita kali ini judulnya adalah Allah Maha Suci yang menggunakan lagu Hai Becak. Bagaimana lagu Hai Becak itu? Yang itu ya, saya mau tamasya berkeliling-keliling kota dan seterusnya itu. Tapi nanti menggunakan ini ya, menggunakan kata-kata seperti yang saya beri kotaan itu. Oke ya, mari kita menyanyi bersama-sama. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada Ilahi Robbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Ulang kembali ya. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada Ilahi Robbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Nah, itu adalah lagu tentang Hai Becak, yaitu Allah Maha Suci. Nanti bagi yang ingin menyanyi lagi Allah Maha Suci, bisa dinyanyikan sendiri-sendiri. Sekarang kita bahas materinya, yaitu yakin Allah Maha Suci. Yakin itu artinya percaya. Apa anak-anak? Artinya adalah percaya. Kita itu harus percaya bahwa Allah itu Maha Suci. Allah itu suci dari segala celah dan kekurangan. Jadi Allah itu tidak mempunyai celah dan tidak mempunyai kekurangan. Itu adalah Allah. Berikutnya, Allah itu merupakan zat yang maha sempurna karena tidak mempunyai celah dan tidak mempunyai kekurangan seperti tadi. Makanya Allah disebut zat yang maha sempurna. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu diciptakan oleh Allah. Makanya Allah disebut zat yang maha sempurna, zat yang maha suci, tidak mempunyai celah dan tidak mempunyai kekurangan. Berikutnya, Allah itu tidak mempunyai kekurangan seperti manusia.
Kalau manusia kita itu banyak sekali kekurangan. Misalnya, kalau manusia itu sering lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Kalau kita kan sering lupa, tapi Allah itu tidak pernah yang namanya lupa. Selanjutnya yaitu kita bisa memuji Allah yang Maha Suci dengan membaca tasbih. Bagaimana bunyi tasbih itu? Bunyi tasbih itu adalah subhanallah. Jadi ketika kita membaca subhanallah, itu berarti kita sudah memuji Allah yang Maha Suci. Arti dari subhanallah itu apa? Artinya adalah Maha Suci bagi Allah. Jadi kalau kita itu ingin memuji Allah yang Maha Suci, kita cukup mengucapkan subhanallah. Atau kita bisa mengucapkan artinya Maha Suci Allah. Berikutnya yaitu Allah yang Maha Suci itu sangat menyukai orang-orang yang mau mensucikan diri. Karena Allah Maha Suci, berarti suka terhadap orang-orang yang suci. Oleh karena itu, kita harus mensucikan diri kita. Jadi, kita itu harus bisa mensucikan diri kita agar disukai oleh Allah yang Maha Suci. Bagaimana cara kita mensucikannya? Ya, ini ada beberapa hal yang harus disucikan. Yang pertama, kita harus mensucikan perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu harus suci, yaitu dengan cara membersihkan perbuatan kita dari sifat-sifat yang tercela. Jadi kita itu tidak boleh melakukan perbuatan yang tercela. Kita tidak boleh mempunyai sifat yang tercela. Kita harus mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Contoh perbuatan yang tercela apa? Banyak sekali. Contohnya mudah marah. Ini merupakan perbuatan yang tercela. Sedikit-sedikit marah, mungkin tidak dibelikan apa dengan orang tua terus marah. Itu merupakan perbuatan yang tercela. Itu harus kita sucikan agar kita disenangi oleh Allah. Kemudian perbuatan tercela lagi adalah tidak mau patuh kepada orang tua. Misalnya dengan orang tua membentak-bentak, kemudian disuruh orang tua membantu, mungkin menyapu, kalian tidak mau. Kemudian tidak memperhatikan perkataan orang tua. Kesemuanya itu merupakan perbuatan yang tercela. Itu harus kita bersihkan, itu harus kita sucikan agar kita disayangi oleh Allah. Itu ya. Jadi kita harus mensucikan perbuatan kita dari perbuatan yang tercela menuju ke perbuatan yang terpuji. Berikutnya yang kedua, yang harus kita sucikan adalah mensucikan badan kita. Caranya bagaimana? Caranya yaitu membersihkan badan dari kotoran dan najis dengan cara mandi. Mandi itu paling sedikit 2 kali sehari. Ayo, kalian setiap hari mandinya berapa kali? Ada yang hanya 1 kali?
Ya jangan ya kalau mandi itu hanya 1 kali. Jadi mandi itu paling sedikit 2 kali sehari. Lebih-lebih kalau bisa 3 kali sehari, pagi, siang, sore, agar badan kita menjadi suci. Kalau badan kita menjadi suci, maka kita akan disenangi oleh Allah yang Maha Suci. Itu ya, yang kedua, mensucikan badan. Yang ketiga, kita harus mensucikan pakaian. Bagaimana caranya itu? Mensucikan pakaian itu yaitu membersihkan pakaian kita yang kita pakai itu dari kotoran dengan cara dicuci. Ayo, siapa yang sudah bisa mencuci pakaiannya sendiri? Ada yang sudah bisa? Alhamdulillah kalau ada yang sudah bisa. Bagi yang belum bisa, yang masih dicucikan orang tuanya, ayo kita belajar sedikit-sedikit. Misalnya baju kita 1 saja, kita belajar untuk kita cuci sendiri. Kalau belum bisa ya minta tolong, minta diajari oleh ibu kita. Itu ya. Jadi kalau pakaian kita itu suci, maka kita akan disayangi oleh Allah yang Maha Suci. Nah, selain pakaian kita suci, yang keempat, kita itu harus mensucikan tempat tinggal kita. Bagaimana caranya? Caranya yaitu membersihkan rumah dan sekolah. Jadi tempat tinggal kita itu rumah kalau berada di rumah ya. Kemudian sekolah kalau berada di sekolah. Kita bersihkan dari kotoran dengan cara disapu setiap hari. Ada yang sudah pernah menyapu rumahnya setiap hari? Mungkin ada ya. Bagi yang belum, ayo mulai saat ini rumahnya disapu setiap hari. Kalau rumah kita itu kita sapu setiap hari, kemudian rumah kita menjadi bersih, menjadi suci, maka kita akan disayangi oleh Allah yang Maha Suci. Nah, kesimpulan dari materi kita kali ini, yang pertama, Allah itu adalah zat yang Maha Suci dan menyukai orang-orang yang suci. Kesimpulan yang kedua, oleh karena itu kita harus mensucikan perbuatan kita, mensucikan badan kita, mensucikan pakaian kita, dan mensucikan tempat tinggal kita agar kita itu disukai oleh Allah yang Maha Suci. Bisa kira-kira kalian melakukan itu? Pasti bisa ya. Kelas 2 kan anaknya baik-baik, anaknya pinter-pinter, pasti bisa. Nah, sementara itu materi kali ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.